Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Karimil Mahdi di channel ini. Hari ini sangat spesial karena hari ini saya akan ngobrol langsung sama Gubernur Jawa Barat. Masya Allah, akhirnya saya bisa ketemu Gubernur Jawa Barat dan senang sekali ngobrol langsung sama beliau. Inilah dia Gubernur Jawa Barat. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ya sebenarnya Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Berat banget ini saya jadi. Enggak, kan Gubernur Jawa Barat beneran. Iya, benar. Iya. Jadi awalnya silahkan perkenalkan dirimu ke teman-teman di sini. Ya, teman-teman selamat menonton ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Murti. Saya biasa dipanggil Irfan ya, atau biasa dipanggil Mang Ipong. Saya di sini betul kata Kang Karim ya. Jadi saya Gubernur Jawa Barat tapi khusus di Mesir saja. Masya Allah. Jadi di sini saya sebagai ketua lah ya, ketua Perkumpulan Masyarakat Jawa Barat di Mesir, yaitu yang namanya Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat atau disingkat dengan KPMJB. KPMJB yang Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat. Iya. Nah, sebelumnya saya mau tanya Bapak sudah berapa tahun di Mesir? Oke. Jadi saya waktu itu datang ke Mesir tahun 2014. Jadi kalau 2014 sama sekarang 2021 ya, jadi lumayan udah 7 tahun ya. Alhamdulillah. Bahasa Amiyah atau bahasa Arab beliau, Masya Allah, dia ngomong sama kayak saya gitu kalau ngobrol bahasa Amiyah. Kita jarang pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, guys. Jadi KPMJB itu atau Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat itu cuman untuk orang Sunda yang ada di Mesir. Ya, betul. Kan? Jadi orang Sunda, tapi kan Jawa Barat nggak cuma Sunda ya. Iya. Ya. Jadi ada dari banyak suku dan budayanya di Jawa Barat juga. Jadi kita semua menyatu di sini. Tapi meskipun seperti itu ya rata-rata ya sebagai Jawa Barat ya 70% Sunda. Rata-rata teman-teman Sunda. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke sekretariat di sini itu sudah jadi kayak di kampung karena ngomongnya bahasa Sunda sama teman-teman tuh bahasa Sunda gitu. Mana acara pun bahasa Sunda kayak gitu. Jadi antum di sini sebagai gubernur atau gubernur kalau gubernur di sini kan. Itu gimana sistemnya? Apakah misalkan ada intikhabat istilahnya kalau di bahasa pemilu atau misalkan KBRI yang kasih kerjaan, dan juga itu sistemnya per tahun atau berdua tahun, 3 tahun atau gimana sistemnya? Ya, jadi sistemnya tuh gini Kang, jadi dia tuh per tahun. Jadi nanti tuh kita di sini ketika peralihan jabatan kita suka mengadakan pemilu gitu. Jadi kita tuh kalau ada calon misalkan yang mau mencalonkan diri nanti dipilih, terus nanti juga nanti menjabat selama 1 tahun juga ya kayak gimana ya, kayak keorganisasian pemerintahan juga. Jadi dan itu bukan di ini sama KBRI tapi murni dari perkumpulan anak-anak Jawa Barat di sini, baik itu yang pelajar maupun yang pekerja dan lain-lain di sini gitu Kang. Jadi kayaknya teman-teman penasaran gitu, orang Jawa Barat yang ada di Mesir jumlahnya berapa orang ya, benar kan? Dan mereka ngapain aja lah di Mesir? Oke. Jadi saya juga pengen tahu sih. Jadi sebetulnya teman-teman Jawa Barat di sini itu terbagi ya sebagian besar itu rata-rata pelajar. Jadi mereka mahasiswa di sini, ada yang masih sekolah juga di sini. Jadi bermacam-macam lah. Terus ada juga yang misalkan ikut suaminya bekerja di sini atau apapun gitu. Terus ada juga yang memang datang ke sini untuk bekerja kayak gitu. Ada. Itu semuanya kalau dijumlah-jumlah mahasiswa Jawa Barat di sini itu ada sekitar 1.600 orang. Masya Allah, 1.600 orang. Masya Allah dari Jawa
Jawa Barat di Mesir. Dari Jawa Barat aja. Itu cuma yang kerja atau Enggak, semuanya? itu pelajar. Oh, pelajar. Itu mahasiswa yang sekolah dan lain-lain itu 1.600. Terus kalau misalkan sisanya mungkin ya ada sekitar 300 atau 400-an orang yang memang bekerja di sini dan atau ikut keluarganya atau apapun yang menetap di sini seperti itu. Masya Allah. Jadi dari mana saja di Jawa Barat, misalkan Bandung, Garut, Tasik, Ya, Sukabumi, banyaklah macam-macam gitu kumpulnya di sini, di dan KPM. dan antum yang jadi gubernur gitu. Gubernur. Masya Allah, kerjanya apa? Ada pertanyaan satu lagi. Kan di Indonesia, saya kan sering ke Indonesia, jadi budaya Indonesia agak beda sama budaya Mesir. Dan juga muamalah lah orang itu beda, orang Indonesia sama orang Mesir gitu. Apakah kalian betah di sini atau gimana lah, ceritain ke saya atau ke teman-teman. Itu gimana hidup di Mesir itu gimana? Ya, kalau ditanya beda apa enggak gitu ya, adat atau budaya di Indonesia sama di kampung saya dari Sukabumi ya. Di kampung saya di Sukabumi sama di Mesir memang beda, jelas beda. Karena kan memang tempatnya juga beda, terus orang-orangnya juga kan beda. Jadi, tapi ya kalau ditanya betah atau enggak, buktinya saya sudah 7 tahun di sini gitu. Berarti kan saya betah. Nah, gitu kan. Sampai orang tua saya kapan pulang. Oke, terus jadi apa ya, banyak perbedaan, tapi di situ perbedaan itu kan yang harus kita bisa terima dan di situ juga kita bisa belajar lewat perbedaan gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini juga ketika saya tanya betah di Mesir, betah, semuanya pada betah alhamdulillah. Jadi ketika sudah sampai ke Mesir, ya memang mereka pertama mungkin kaget, ya mereka kaget dengan kebudayaan di sini, sama keseharian orang-orang di sini, gitu kan. Tapi lama kelamaan mereka juga bisa adaptasi, namanya bisa menyesuaikan lah, gitu. Jadi alhamdulillah betah-betah aja. Tahu nggak, Mang? Kalau hubungan diplomatik antara Mesir dan Indonesia itu kuat dari dulu. Yang belum kuat itu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat Mesir sama masyarakat Indonesia itu mah kurang. Karena waktu Indonesia kemerdekaan, negara pertama yang mendukung Indonesia adalah Mesir, itu negara pertama. Jadi kalau hubungan diplomatik, alhamdulillah, hubungan masyarakatnya ya kan sampai ada itu, sampai ada apa yang di Zamalek itu jalan Ahmad Soekarno. Ya ada guys di Mesir jalan Ahmad Soekarno, nanti kita ke sana lihat ada apa aja di sana. Boleh. Iya, insya Allah. Di Indonesia ada nggak jalan Jamal Abdul Nasir atau nggak ada saya. Belum kayaknya. Belum. Itu kan bikin jalan. Di Mesir aja udah ada jalan Ahmad Soekarno. Bikinlah Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Nanti siapa aja. Nanti kalau saya sudah jadi gubernur beneran ya di Indonesia nanti, saya bikin jalan Jamal Abdul Nasir. Ada satu lagi. Setuju. Gini, anak kan waktu pertama kali ke Indonesia baru landing, kan negara baru. Anak saya alhamdulillah bisa bahasa Indonesia dan belajar banyak tentang Indonesia, budaya Indonesia dan lain-lain. Tapi pasti pertama kali ke sana itu pasti hatiku deg-degan gitu. Indonesia itu kayak gimana? Takut atau apalah gitu kan. Banyak hal yang lucu lah terjadi sama saya di sana hari pertama, nanti saya ceritain ke teman-teman. Tapi saya sekarang mau tanya, apakah hal yang sama terjadi sama orang Indonesia pas pertama kali landing Mesir itu, atau lihat sesuatu yang aneh? Apalah yang aneh pertama kali landing atau hari pertama lagi di Mesir? Apa yang aneh? Jadi pertama hal yang aneh itu pas waktu landing ke Mesir ya, masih di airport tuh, masih di bandara. Jadi di bandara yang dulu, yang Mesir yang dulu. Jadi dia waktu itu saya lihat ada orang parkirin gitu kan. Di belakangnya tuh ada tembok. Iya. Jadi di belakang itu ada tembok. Itu kalau menurut orang Indonesia itu udah harus berhenti, stop gitu. Ini terus sampai jerat. Stop. Kalah. Di sini. Dan itu langsung jadi turun dari kita mau cari bis kan. Jadi bis jemputan kita gitu kan. Waktu itu kan kita rombongan. Turun dari pesawat, jalan, di situ kita lihat Erga. Mundur ya.
Terus habis itu nggak berhenti gitu. Padahal itu udah mepet banget, baru jegrek gitu. Bunyi Ya Allah. baru Ya nabrak Allah. baru. Halas. Itu ada alasannya. Kenapa itu? Kan di sini orang Mesir itu terkenal lah maklum negara Arab, apalagi negara Al-Azhar kan. Jadi kita emang iman banget kan. Nah, jadi gini, kita ada ambil dari Al-Quran, tawakkal ala Allah, tawakkal ala Allah kita aja. Mundur aja terus nggak apa-apa. Tawakkal ala Allah kita aja. Nggak maksud saya itu gini loh Kang. Jadi kenapa itu tukang parkir terus? Kalau misalkan kayak gitu nggak usah pakai tukang parkir, kan tandanya udah nabrak, oh berarti selesai gitu. Lah ini tukang parkir, udah lah air turun, Kelas. Ada gini. Kayak gitu. Saya juga di Indonesia hari pertama landing naik bis juga jalan di Jakarta kan. Terus anak saya sudah bikin video sebelumnya, silakan guys nonton, saya taruh di atas ya videonya ya. Saya sebelumnya pernah di bis, di samping saya ada orang tua, kakek. Dia senyum terus, saya tidak kenal, baru landing kan. Ya. Nah, terus dia lihat saya begini. Saya juga gini, karena malu yang gimana lagi ya. Ya. Orang senyum kan jadi Ya. malu. Ya senyum. Alhamdulillah udah beres. Enggak, sebentar lagi senyum lagi, dia senyum lagi. Jadi saya sudah tahu kalau ini termasuk salah satu basa-basi di Indonesia. Pasti kita di sini juga di Mesir punya basa-basi. Setiap negara ada basa-basinya sendiri kan. Cara basa-basinya beda. Gitu. Iya. Jadi gimana basa-basi yang unik dan lucu yang terjadi atau suka terjadi sama orang-orang Indonesia atau orang-orang Jawa Barat di Mesir. Nah, ada nggak kira-kira? Kalau saya ya selama di sini tuh suka kan ya kita juga punya teman-teman orang Mesir gitu kan. Terus ada kenalan-kenalan dekat sama orang Mesir gitu kan. Orang Mesir itu kalau mau pergi itu suka nanya gini, Aizhaga minni, Besok. Aizhaga, Butuh bantuan gitu terjemahnya. Butuh bantuan dari saya gitu. Ya sebelum- gitu. Jadi sebelum berangkat. nah karena orang Indonesia yang yang nggak paham itu Bingung gitu. beneran bilang gitu, Aizhaga, Ais fulus gitu. Karena dia bilang Iya kan orang Mesir kan gitu kalau mau pergi kan Aizhaga. Aizhaga, syukran, ma'assalam, ya, Bres. Ma'assalam, baru kan gitu. Ada satu lagi terkenal orang Mesir juga, terkenalnya begitu. Teman-teman saya dari seluruh dunia juga suka bilang. Kan kalau kita naik taksi atau trempo, pas mau bayar, orangnya bilang, Khali. lah khali itu kan. Nah, khali itu. Khali itu nggak usah bayar gitu. Udah nggak apa-apa. Itu basa-basi di sini. Gimana itu pertama kali terjadi Nah, sama orang Indonesia? teman di sini? saya jadi kan waktu habis makan kibda. Oh, kibda, ya. Makan kibda di pinggir jalan di Daros 1. Terus kata tukangnya, "Khalli ba khalas." Wallahi, khalli ba. Syukran. Terus gimana? Ya friends, ta'ala. Ente nasit haga kata dia. Nasit haga. Kata si yang kibdanya. Loh, kenapa? Kamu belum bayar kan? Loh, katanya tadi kalau itu dia basa-basi terkenal sama basa-basi. di Mesir. Iya. Jadi kayak gitulah orang Mesir ya. Jadi kita harus paham. Paham guys, kalau ke Mesir kata khali itu nggak usah bayar, Ya. tapi awas harus bayar. Harus bayar. Kalau nggak bayar mah bahaya. Iya. Terus juga kalau ada kata aizhaga. Nah, itu tuh cuma perkataan buat selamat tinggal, buat dadah dulu gitu kan. Intinya kalau di Indonesia di Indonesia kayak gitu tuh di awal biasanya ada yang bisa saya bantu. Nah, itu juga sebetulnya basa-basi aja sebetulnya gitu kan. Iya. Nah, jadi sama di Indonesia juga sebetulnya kayak gitu. Cuma kalau di Indonesia pertama ketemu, Assalamualaikum, salam. Gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? Nah, gitu. Itu basa-basi aja sebetulnya. Nah, kalau di Mesir, Aizhaga. Nah, jangan dijawab beneran, jangan dijawab, Ais fulus, Ais Arabia, Ais bet, Ais al-Hawiz. Ya. Wallahi lah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi intinya kita harus paham lah ya. Intinya nanti juga itu kita belajar sendiri dari kebiasaan ya. Jadi beberapa lama di sini nanti juga kita paham gimana caranya kita menghadapi kebiasaan kayak gitu. Nanti juga paham lah gitu. Mantap.
Gini, saya kalau ke Indonesia pasti wajib ke Jawa Barat. Kamu tahu sendiri kan, harus Bandung, Garut, kita harus keliling lah. Menurut saya kalau orang Sunda itu orangnya Masya Allah santai banget, ngomongnya juga iya man, santuy ya, memang. Gitu. Kalau walaupun ada masalah apapun tinggal ngerokok, ngopi gitu, Insya Allah akan selesai sendiri atau apalah, pokoknya itu saya suka kan. Pokoknya orang Sunda itu saya suka sekali karena emang orangnya santai, kayak gitu, ngomongnya juga Masya Allah halus gitu kan. Kasarnya aja udah halus kan, aja kalau ngomongnya kasar, cara ngomongnya gitu masih halus gitu. Berantem itu, nada karena mungkin gara-gara nada, berantem aja udah marahnya Masya Allah gitu. Kok mereka begitu ya buat anak, marahnya aja udah begitu kan. Nah, orang Mesir pasti punya adat seperti itu, tapi pasti beda. Nah, menurut ente orang Mesir itu gimana? Baik enggak? Atau misalkan suka bantu orang enggak? Atau misalkan kalau ada masalah mereka keras enggak? Silahkan cerita ke teman-teman. Pertama saya datang ke Mesir itu kaget karena saya tuh ngerasa orang Mesir tuh kalau ngomong marah. Marah-marah. Kalau ngomong tuh marah. Ngomong biasa udah. Ngomong biasa tuh udah kayak marah. Karena apa? Karena saya orang Sunda. Kan tahu sendiri orang Sunda ngomong. Gitu. Ya, pada mana gitu kayak gitu kan. Datang ke Mesir. Rofen tuh mau kemana? Gitu. Mau kemana? Padahal jadi kayak maksudnya kita lewatkan saya di asrama ya. Jadi ketika kalau mau keluar asrama tuh ditanya, Rofen. Padahal dia cuma nanya biasa, tapi kan kalau di Indonesia itu udah kayak ini orang ngapain sih ngajak berantem. Kalau di Sunda mah kemana? Badai kemana? Nah, gitu kan. Nah itu jadi apa namanya di sini mungkin karena memang seperti itu cara ngomongnya gitu loh. Jadi bukan marah-marah sebetulnya. Jadi nah mungkin kalau di Indonesia kalau pakai nada kayak gitu salah juga. Kita disangka nantang. Kemana lo kan gitu kan mungkin. Kalau di Sunda mah kan ada kemana Kang gitu kan. Jadi, itu terjadi juga sama saya pas ke Bandung, ketemu teman saya juga guys. Sebelumnya dia alumni Mesir juga, alumni Al-Azhar. Jadi dia udah biasalah kalau misalkan ketemu, Habib amil akhbar gitu kan. Nah, saya sudah 3 tahun tidak ketemu, terus ke Bandung gitu ketemu. Habib amil pas ketemu. Anak lari gitu kan kangen. Ambil Habib akhbar gitu pelukan tafani abdi gitu. Orang-orang di jalan malah, ada masalah apa ya? Ayah naon gitu. Ada bersalim ala roh gitu. Salam-salaman biasa. Salam-salaman aja kayak gitu. Orang-orang Sunda malah ngiranya berantem. Iya betul. Tapi emang kayak gitu. Rata-rata orang alumni Mesir tuh udah paham. Paham, maksudnya udah misalkan ketemu sama teman-teman alumni Mesir juga. Enta ya ibni enta finak ya min zaman kayak gitu kan. Sah. Jadi kayak gitulah. Sekarang tapi secara umumnya orang Mesir itu baik kan, atau misalkan jahat atau gimana? Ya gimana ya? Kayak di Indonesia aja sih. Ada yang baik, ada yang jahat. Ya versi kita sih ya. Maksudnya ada yang mungkin bisa kita ajak ngobrol pelan-pelan, ada yang nggak bisa ya kayak gitu, sama kayak di Indonesia, persis kayak di Indonesia. Tapi Mesir itu kalau udah baik itu nggak nanggung. Jadi kayak ada kita di sini kan ada yang namanya babaraga tuh kurang apa coba di setiap bulan 2 kali ngasih beberapa ton beras, berapa ton ayam ke orang-orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia. Terus juga pelajar Indonesia tuh apalagi kalau bulan Ramadan ya, itu nggak bakalan makan di jalan aja udah Maidatul Rahman kan, ada namanya Maidatul Rahman. Terus dan itu Maidatul Rahman tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh kayak mungkin cuma kurma aja 3 biji sama air aqua gelas gitu kan. Kalau di sini enggak, itu nasi, ayam, daging, kurmanya, minumnya, jusnya dan lain-lain. Kalau di sini itu seperti itu. Gratis semua. Enaknya Maidatul Rahman di bulan puasa juga. Orang kaya ada, orang miskin ada. Jadi orang kaya itu kalau lewat udah azan maghrib, cari Maidatul Rahman yang paling dekat gitu, pinggir-pinggir jalan, turun makan di sampingnya orang miskin, tidak apa-apa di sini sama. Jadi kayak gitu. Saling
membantu lah gitu istilahnya. Terus apakah ada yang jahat? Ya pasti ada gitu kan. Pasti. Di mana-mana ya namanya juga ini ya, di mana-mana Negara, juga kan? kehidupan, namanya juga negara biasa aja. Yang jahat contoh misalkan banyak orang yang kalau misalkan yang sepele itu kadang kalau kita nggak tahu ongkosnya berapa, kadang suka dinaikin kayak gitu-gitu. Sama di Indonesia juga terjadi. Di Indonesia juga gitu kan, orang Indonesia kalau sama bule suka parah. Iya, apalagi ini saya ngomong bahasa Inggris sebelumnya guys. How much for two? Terus 200. Padahal saya tahu ini 50. 50.000. ya, kayak gitu. Ya, biasa. Sama aja. Tapi hal yang paling orang Indonesia atau orang Jawa Barat tidak suka di Mesir. Hal yang paling kalian tidak suka di sini apa? Kira-kira. Satu, kalau panas banget. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Jadi ya makanya kalau misalkan kita apalagi pas waktu itu ya, waktu saya dulu itu ujian bulan puasa dan suhu itu 40 derajat. Jadi kayak Jahanam. parah lah itu. Jadi di jalan itu di bis atau terus jalan ke terminal bisnya itu udah kayak apalagi puasa lagi kan. Jadi ya sebetulnya itu aja sih. Nah terus di sini juga kan nggak ada hujan gitu kan, jadi nggak bisa hujan-hujanan kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kan kalau main bola hujan-hujanan enak banget. Di sini nggak ada hujan. Hujannya mungkin cuma 5 menit, 10 menit udah beres. Setahun 3 kali, 4 kali udah. Iya, udah sekali. Iya. Sekalinya aja 5 menit, 10 menit kan. Iya, udah beres gitu aja. Musim dingin. Kita balik lagi ngobrol tentang KPMJB. KPMJB itu ada program apa aja atau bisa bikin apa aja? Apakah misalkan ada rihla atau ada acara apa? Biasanya gimana KPMJB? Jadi KPMJB itu kan karena memang organisasi yang berbasis oleh pelajar, dicanangkan oleh pelajar dari zaman dulu lah ya, tahun 1971 baru muncul ini. Terus juga kita akhirnya ngadain kegiatan kita sebetulnya apa? Pertama ya kumpul. Kita suka ngobrol ya, sama kayak orang Sunda kan, di Indonesia suka ada namanya guyub, rukun dan lain-lain. Itu kita yang penting ngobrol, makan nggak makan yang penting ngobrol lah, santai gitu kan. Ya menyalurkan kesundaan kita lah ya, orang Sunda kan nyantai gitu kan, ada masalah datang ke sini nyantai main gitar dan lain-lain. Terus secara organisasi kita juga di sini kan punya Kang ya, jadi ada kegiatan olahraga. Jadi kita punya tim olahraga yang kadang suka diundang-undang sama acara-acara olahraga Mesir, kadang acara olahraga sama provinsi-provinsi lain, namanya tim Siliwangi. Jadi Siliwangi ini yang mewadahi bidang olahraga kita di sini. Entah itu futsal, volley, badminton, tenis meja, semuanya, basket, semuanya itu. Nah, itu diinikan ke Siliwangi. Terus ada juga, jadi kan orang-orang Sunda juga kan seninya kan jangan diragukan lah. Teman-teman yang datang ke Al-Azhar buat belajar pun mereka pintar-pintar, gitarnya, angklungnya, dan itu juga ada namanya, kita wadahi dengan sebuah kumpulan namanya Lingkung Seni Getra Pasundan atau disingkat LSGP ya. Kang Karim juga kan sebagai senior LSGP ya. Beliau main suling, main angklung main kendang main gambang ya, pokoknya main semuanya. Beliau ini itu guys ya, jadi beliau ini orang Mesir tapi kecintaannya terhadap Indonesia terutama budaya Sunda itu sangat perlu diapresiasi ya. Tepuk tangan. Khususnya juga budaya Jawa Barat. Iya. Itu Masya Allah. Iya. Dan saking kecintaannya ya, sayang orang Sunda belum pernah masuk YouTube channelnya Kang Sule. Beliau pernah coba ya, orang Mesir. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ya, jadi kayak gitu di Mesir ini teman-teman juga kalau misalkan ada undangan dari acara-acara kebudayaan Mesir gitu kan, atau acara-acara kebudayaan Indonesia memamerkan kebudayaannya kayak gitu. Dan di sini yang nari, yang main angklung, yang main calung, yang nyanyi-nyanyi, band dan lain-lain, itu semua ada di sini. Ya. Jadi ya alhamdulillah kita semua lengkap ya, dari mulai olahraga, dari mulai pendidikannya, dari mulai seninya, semuanya ada di sini. Dengar-dengar sebelumnya ada Gubernur Jawa Barat datang ke Mesir. Ya. Dan lihat gitu silaturahmi sama anak-anak Jawa Barat di sini itu tahun 2000 berapa ya, lupa, 17 ya. Ya. Terakhir Bapak Ahmad bukan terakhir itu Pak ini
Sebelumnya Pak Ahmad Akhir kan? Iya, Pak Akhir ada pernah. acara, Pak iya, Akhir pernah kesini itu tahun 2016. Iya. Pak Akhir pernah kesini tahun 2016, awal-awal 2016 tuh. Dan saya ingat banget tuh Pak Akhir waktu musim panas kesini. Iya. Waktu itu saya main suling gitu di acara. Iya. Beliau lihat saya gitu, tanya orang mana nih? Iya. Saya orang sini Pak. Iya, kan? Kok bisa main suling ya? Ya Pak bisa. Tinggal berapa lama di Indonesia itu? Enggak. Belum pernah di sini aja. Cuma main aja, pernah Main aja ya gitu. kan waktu itu. Iya, ingat banget itu. Masya Allah. Kan Kang Karim waktu itu duduknya di samping ini Iya, kan. di samping. Ini kan kursi terus di sampingnya. Iya, ingat Masya banget. Allah, Masya Itu Allah. Kang. Terus? Pernah juga ada Pak Ridwan Kamil juga pernah kesini, tapi kayaknya beliau waktu itu belum jadi gubernur apa kayak udah jadi atau Yang belum. penting beliau sudah Yang kesini penting lah. pernah kesini Masya lah Allah. ya gitu ya. Masya Allah silaturahmi juga Sama teman-teman di sini waktu itu. Ya, alhamdulillah lah. Dan kita juga memamerkan kesenian-kesenian kita gimana di sini perkembangannya gitu kan, kumpulan-kumpulannya alhamdulillah ya. Jadi begitulah KPMJB bisa bantu orang-orang Jawa Barat di sini, seperti misalkan ada LSGP khusus musik, ada timnya juga, tim bola, ada tim voli kalau nggak salah, basket, semua ada semuanya. Terus ada kumpul-kumpulan gitu Ya. setiap bulan atau apa, ngobrol santuy gitu di sini kan. Terus ada apa lagi kira-kira? Rehla misalkan ada rehla. Oh, rehla itu jelas. Rehla itu kayak ya piknik ya, piknik bareng. Jadi di sini tuh ya Mesir itu negara indah ya, dan negara yang kaya akan peradaban gitu. Jadi kalau ke Mesir terus kita nggak piknik itu sayang banget. Ya sayang banget. Jadi harus apa namanya teman-teman, kalau misalkan ke sini kan ada yang terkenal masuk keajaiban dunia, ada piramid ya kan. Terus ada peninggalan Firaun yang ada di Luxor dan lain-lain kan gitu Giza ya. pun ada juga. Ya Giza. Terus juga museumnya sekarang baru apalagi kan lebih besar. Jadi kalau ke Mesir itu ya silahkan datang ke sini niat belajar oke. Tapi ya itu kita harus piknik. Kenapa? Karena ya kita juga belajar peradaban lewat piknik itu. Ya, Ada itu. juga beberapa kota laut seperti Ya, Mesir, Alexandria. Dahab. Wah, Alexandria teman-teman kalau yang pernah dengar kata Alexandria tuh, ya itu indah juga, Dahab ya di sana. Terus ada namanya Hurghada yang pantai-pantainya indah. Ya Bali, Mesir juga punya Bali gitu loh. Jadi Balinya Mesir itu namanya itu tadi Hurghada. Tapi ya. Bali di Indonesia mah luar biasa. Saya pernah juga mau balik, Gitu kita ya? mau balik Betah ya. betah. Ada banget. apa memang ada apa di sana? Enggak, pantai paling laut. Pantai. Iya, makanannya enak juga, tempatnya Oh, indah gitu aja. iya, itu Kamu aja tahu ya, lah, gitu. saya orangnya istiqomah. Tidak pernah ngomong sama siapa-siapa. Oke, percaya ya. Alhamdulillah. Terus kalau misalkan kan banyak orang sudah di sini, pasti tidak semua hari atau tidak setiap hari mereka jadi baik. Pasti ada yang sakit, pasti Ya. ada yang kena masalah apa di Iya. ada yang berantem sama dia atau apa itu. Waduh. Nah itu emang KPMJB bantu juga atau itu masalah pribadi Oh, dia iya. atau gimana? Jadi kan KPMJB itu asasnya cuma satu, asasnya guyub rukun. Jadi KPMJB itu kayak sebuah kesatuan gitu ya. Jadi kayak sebuah badan di mana kalau misalkan ada salah satu anggota badan yang terluka, kita semua ikut terluka dong, gitu kan. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang butuh bantuan, ya, kalau ada yang kirimannya telat, ya, kita usahakan buat membantu. Kayak kemarin yang sakit butuh diantar diantar periksa, atau ada yang sakit butuh perawatan dan ternyata kurang biaya dan lain-lain, kita semua bareng-bareng bantu, akhirnya donasi dan lain-lain, akhirnya dia bisa berobat, akhirnya yang perlu dipulangkan akhirnya bisa dapat tiket pulang dan lain-lain. Alhamdulillah gitu kan, karena ya itu tadi, karena kita saling satu ya, bahu membahu. Ada juga yang orang datang ke PMJB tiba-tiba gitaran sendiri ya, ngopi sendiri. Kenapa? Habis ada masalah sama Pusing datang sama kita. ya itulah ya, namanya juga masalah hati lah ya, jadi seperti itu ya. Jangan dikira masalah Azhar di sini juga nggak punya hati, ya punya ya. Jadi ada masalah sama calonnya atau apanya, nah seperti itulah. Jadi ya Itu enaknya jujur ya guys ya, di KPMJB ini kalau misalkan ada yang sakit, Masya Allah 1.500 orang itu bantu. Sampai gini loh, kalau dia di rumah ada yang nyuci bajunya, masak, Ya, kayak gitu, temenin. temanin terus.
Terus kalau misalkan ada momen yang bagus juga ikut, bukan misalkan hanya untuk momen yang kurang atau yang sedih atau yang orang sakit atau apalah. Nah itu enaknya di sini orang Indonesia semua, khususnya orang Jawa Barat, masya Allah kalau masalah itu rehla aja. Kalau ada anak baru guys, anak baru langsung dia masya Allah kayak anak lama, sudah lama di sini, ngobrol bercanda nggak malu-malu gitu. Enaknya orang Sunda emang di sini, jujur saya suka banget orang Sunda, khususnya orang Sunda yang ada di Mesir, karena saya bisa ngomong langsung sama mereka. Apalagi insya Allah kalau saya bisa pindah tinggal di Indonesia, pasti saya udahlah kenalan banyak sama orang Sunda di sana insya Allah. Gini, ada satu lagi yang saya mau bahas sama antum ya. Kebanyakan cowok Indonesia itu datang cari dua di Mesir. Apa tuh? Cari ilmu karena dia mau ninggalin keluarga di dari sana, cari ilmu. Yang kedua cari pacar atau cari calon istri orang Mesir, biar turunannya jadi Arab dan turunan Arab biar mancung hidup. Biar mancung gitu. Ya. Nah, itu kenapa aku sering ditanya, gue ini cewek-cewek Mesir cantik, subhanallah gini. Subhanallah. Cariin dong, saya mau nikah. Pulang bawa syahadah ke keluarga, sekalian bawa ini istri gitu. Atau bisa bawa syahadah dua. Syahadah lulus kuliah sama syahadah nikah. Nah, itu kenapa emang orang Indonesia juga seperti orang Mesir suka nikah sama cewek yang dari luar, atau emang Mesir itu terkenal ceweknya cantik, atau gimana lah? Kalau saya objektif sebagai cowok sih ya. Jadi kalau saya objektif sebagai cowok, jadi memang cewek Mesir tuh yang biasanya itu yang super di Indonesia gitu loh. Maksudnya yang wajahnya ya bisa tahu lah, teman-teman semua pasti di sini ya guys. Pasti teman-teman tahu gimana terkenalnya wanita Arab gitu loh. Jadi hidungnya udah kayak set gitu. Jadi apa namanya yang memang rata-rata cowok kalau udah lihat perempuan Arab, terutama perempuan dari Mesir ya, keturunan Arab yang memang bagus gitu ya. Jadi memang terkenal. Tapi kalau cowoknya Arab gimana, Bro? Hah? Cowok Arab ganteng nggak kira-kira? Cowok Arab? Oh, sebagian sih ya sih. Sebagiannya yang lagi ngobrol sama saya gak jelas dia. Ya Allah. Ganteng kok, ganteng. Alhamdulillah. Syukran Habibie, syukran gazilan. Kalau begitu. Nanti ya di belakang aja bayarnya. Orang Arab juga sebenarnya sih kalau masalah nikah untuk sekarang sih dia lebih milih cewek luar negeri, nggak tahu kenapa juga. Tapi kalau misalkan saya sendiri kan jodoh itu dari Allah. Ya betul. Jadi ceweknya jadi orang Mesir, orang Indonesia, orang mana, orang Afrika juga pun. Nah itu dari Allah kan. Yang penting kita jaga istri. Kita harus curhat sama istri, baik-baik sama istri kayak gitu, karena emang istri itu salah satu orang yang bisa bawa kita ke surga. Masya Allah, bener Ustaz. Selain masalah nikah, dengar-dengar orang Indonesia tahunya kita di sini kalau nikah harus ada mahar berapa, harus punya mobil, punya rumah, kasih mas kawin berapa kayak gitu. Jadi saya sekalian mau jelasin ke teman-teman di Indonesia, itu dulu banget guys. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Jadi kalau saya tidak bisa punya rumah, nyewa aja bisa. Barang-barang rumah saya tidak mungkin beli semuanya, jadi setengahnya saya, setengahnya istri. Gitu, mas kawin paling 15 juta kalau di duit Indonesia. Nggak ada yang minta juga, tapi ya paling cincin sama apalah gitu, udah habis 15 juta. Mobil tidak usah, saya tidak punya mobil juga di sini, suka minjam dari teman gitu. Sekalian kalau ada acara apa. Itulah fungsinya punya banyak teman kan kayak gitu ya, Maya. Iya.
Iya, alhamdulillah sampai di sini saja. Oh gitu. Kita ngobrolnya nggak apa-apa karena waktunya Pak Gubernur juga. Iya, Iya nih, saya harus banyak tanya urusan. ini sekretaris. Dengan katanya begitu udah. juga mah. Terima kasih banyak sudah masuk di channel YouTube saya. Sudah ngobrol sama saya juga dan kasih teman-teman banyak info tentang KPMJB atau keluarga paguyuban masyarakat Jawa Barat di Mesir. Kasih kita tahu orang Indonesia itu gimana rasanya di Mesir. Mesir juga negara murah, tidak mahal kalau biaya hidup di sini. Oh iya itu. Iya, bayar rumah murah, makan juga murah, naik kendaraan biasa udah murah gitu. Jadi silahkan datang ke sini. Mau cari ilmu, cari istri, cari pacar, silahkan. Cari apapun yang kita mau di sini ada semua. Dan kita insya Allah ada di sini terus untuk orang Indonesia, khususnya orang Jawa Barat. Kita ada di keluarga paguyuban masyarakat Jawa Barat. Silahkan tanya Mang Karim atau Kimo, Mang Ipong atau Mang Irfan. Kita ada terus. Insya Allah kapanlah kalian bisa ke sini. Dan doain juga saya bisa ke Indonesia karena sekarang lagi corona, kalian tahu corona jadi susah buat orang asing ke Indonesia sekarang. Mudah-mudahan corona cepat habis dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngalir aja ya jadinya ya. Syukran Habibi, syukran Allah, syukran. Lucu ya, alhamdulillah. Kasih mereka tahu gimana Mesir dan juga gimana. Kangen Indonesia Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bandung Bandung. Gue anak lupa bilang jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bisa ditambah lagi. Gue nggak apa-apa lah Santan. Check the mic and make sure it sound right, boys.